Roh-Mu yang kudus di dalam nama Yesus memenuhi kami semuanya, sehingga kami benar-benar dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran ini yang kami mengerti akan memerdekakan hidup kami. Kaki Dian-Mu sedang menyala di anak-anak Yud, dan kaki Dian inilah Tuhan yang menjadi pedoman terang bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan amin, amin, haleluya. Coba sapa muka belakang, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Baik-baik atau ada sesuatu yang kurang baik? Baik-baik semua? Haleluya. Gak ada yang susah ke belakangmu, depanmu gak ada yang stres. Oke, kita buka. Tolong ya nanti itu komputernya. Mazmur 32 ayat 8 kita baca bersama-sama. Tampilkan yang tidak bawa Alkitab, Alkitab enggak bawa HP yang nyontek di layar. Ini Tuhan lagi berbicara kepada Daud. Kata, aku hendak mengajar kepada kamu. Mengajar itu berarti murui, ngajari, ya, dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Bagaimana caranya Daud bisa mengerti jalan Tuhan? Karena Tuhan tahu kalau nanti mereka berjalan, terus mereka itu berhasil, terus mereka lihat Fir'aun yang ngejar, mereka ketakutan, mereka gak ingat lagi Tuhan. Makanya dituntun oleh Tuhan di padang gurun 40 tahun. Bisa pikir tuh. Sekarang buka Samuel pasal 22 ayat 31. Jadi kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan sempurna, tidak ada jalan yang sempurna seperti jalannya Tuhan di muka bumi ini. Gak ada. Hanya jalan Tuhan yang sempurna. Dan sabda Tuhan itu murni. Murni itu gak ada campurannya, oke? Nah ini yang tidak dimengerti oleh banyak anak muda atau orang Kristen. Kita berpikir bahwa uang, jabatan itu nanti akan melindungi kita sampai kita tua. Dia bisa menjaga kita, dia bisa membuat kita sukacita, happy atau bahagia selama-lamanya. Tidak ada yang kekal. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Isinya ini loh, ini bikin hidupmu diubahkan, hidupmu dikuatkan. Ketika kita membaca firman, terus kita memikirkannya, ada 3 hal yang terjadi. Pertama, pikiranmu itu dipenuhi, diubahkan oleh Tuhan. Karena kita memikirkan firman, makanya kita berkata, janganlah engkau lupa kepada Yosua. Engkau memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Saya ingin malam hari ini, mulai hari ini, ada di antara anak muda yang hadir malam ini berkata, aku mau coba, aku mau benar-benar mengalami. Mulai hari ini setiap hari renungkan firman Allah. Saya mau kasih tahu, dalam tempo paling lama 6 bulan, pikiranmu berubah, hatimu berubah, jalan hidupmu berubah. Karena yang membuat kamu dan saya berhasil adalah firman Allah. Cinta manusia berubah, keadaan berubah, keuangan berubah, semuanya akan berubah. Tapi firman Allah tidak pernah berubah. Kalau dia berkata aku menyertai kamu selamanya, dia menyertai saudara dan saya. Kalau dia berkata aku yang memberkati kamu, sekalipun dunia ini bangkrut seluruhnya, Tuhan masih tetap memberkati kita. Itu loh kuasa firman. Kalau keadaan semua berubah dan semuanya terjun bebas, minus akhirnya sampai gulung tikar, kalau Tuhan berkata aku yang memberkati dan mencukupkan kamu dan menopang hidupmu, tidak ada satupun kuasa di dunia alam semesta ini yang bisa membuat saudara dan saya bangkrut. Itu jalan Tuhan. Kita mengenal jalan melalui firman. Makanya Daud menuliskan kitab Mazmur, dikatakan begini, buatlah aku mengerti,
umatmu. Lucu ya? Terus kita berdoa, kita minta supaya kita berhasil. Loh, kita nggak pernah merenungkan firman. Mulai hari ini siapa yang berani mencoba baca firman, sekalipun cuma satu perikop, pikirkan itu, setiap hari lakukan. Dalam tempo 6 bulan, keberhasilan menjadi milikmu. Ayat 35, sebab aku menyukainya. Terus condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada ketamaan. Ini jalannya Tuhan, firman itu. Karena di dalam firman itu ditulis semua. Kamu pengen hidup berhasil, baca firman. Sangkal diri, pikul salib, dan kita mentaati Tuhan. Hanya itu saja. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Tuhan. Mengikut Tuhan itu berarti kita melakukan firman juga lah. Tapi rumah saya itu gak bisa seperti itu, firman Tuhannya terlalu banyak, saya gak ngerti. Saya hanya ngerti sedikit, pokoknya tak lakukan. Ngerti sedikit, lakukan. Itu jauh lebih dahsyat daripada orang yang sekolah teologi sampai tolol. Dari usahamu, dari sekolahmu, dari semua yang kita kerjakan, dia harus dikit. Gak bisa dah, karena ada firman dalam hidup kita. Kalau firman dikatakan di Ibrani 4:12, firman itu hidup, firman itu kuat. Ketika seseorang berjalan dalam jalannya Tuhan, yaitu firman Allah, itu kuasa itu membungkus hidupmu. Kalau kamu mau berjalan dalam, kamu mau berhasil, hidupmu mau benar, menikmati kehidupan masa depan, kamu mau kuat, kamu mau menikmati apa yang kamu punya, yang Tuhan sediakan, cuma satu, jalan di jalannya Tuhan. Dan jalan Tuhan adalah firman. Enggak, tapi saya masih punya kelemahan. Saya kadang kecanduan game, saya kecanduan pornografi. Kamu gak berani ngomong. Saya gak pernah berdoa tiap hari. Doaku ya cuma waktu buyut ataupun waktu ke gereja. Condongkan hatiku ya Tuhan kepada perintah-perintah. Bukalah pikiranku. Kita minta supaya Tuhan mencondongkan hati kita kepada perintah. Karena ketika kita memegang perintahnya, Daud berkata, aku lebih berakal budi daripada para pengajarku. Kalau kamu mau cerdas, mau pintar, renungkan firman Allah. Karena itu firmannya berkata begitu. Aku lebih berakal budi daripada para pengajarku. Aku lebih berhikmat daripada orang-orang tua. Karena firman yang Daud pegang. Bicaralah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tadi pujian mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidiki batinku. Waduh, itu rasanya saya memakai rasa jadi peras hatinya. Kita berkata, aku cinta padamu. Oh goodness. Itu adalah pengakuan yang harusnya keluar dari dasar hati kita. Kita berkata, ini aku Tuhan. Kamu yang ingin berhasil masa depan, kamu yang ingin diberkati, kamu yang ingin sukses, kamu yang ingin bejo, istilahnya favor atau anugerah Allah turun atasmu. Mulai malam ini ambil keputusan, aku akan merenungkan firman. Kalau yang lain tidak mau merenungkan, aku akan tetap merenungkan. Kalau teman-temanku di gereja tidak mau merenungkan, aku akan merenungkannya. Dan lihat, hidupmu akan dibuat Tuhan berhasil. Pujilah aku Tuhan.
katakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Tapi aku tidak mampu. Kalau kau merasa tidak mampu, tengahkan tanganmu ke surga dan berkata, ini aku Tuhan, pegang aku. Akan aku cintamu, tapi aku tidak mampu. Yesus, lihatlah setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu. Ada banyak hal yang ingin menghalangi kami, tapi malam hari ini firman-Mu berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika kau dapati hati yang berkata, ini aku Tuhan, dan kau mengambil keputusan mulai malam ini, aku akan merenungkan firman-Mu setiap hari supaya aku tahu jalan-jalan-Mu. Nah, waktu itu capek atau berat atau sibuk, aku akan tetap memikirkan firman-Mu. Genapi janji firman-Mu kepada anak-Mu. Genapi di dalam nama Yesus Kristus. Pegang hidup anak-anak-Mu, ubahkan, buat berbeda. Allah, Roh Kudus turun memeteraikan dalam hidupmu mulai hari ini. Terima kasih Roh Kudus mengingatkan masa depanmu itu Tuhan yang sudah mengatur. Engkau tidak akan rugi kalau mulai masa muda engkau mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan jalan bagimu. Jangan mencari jalan sendiri. Cari firman. Kenali aku, kata Tuhan. Kalau engkau mau mengenal aku, engkau akan membaca firman-Ku. Tangkap, pegang, dan katakan kepada Tuhan, aku percaya. Ketika aku berkata aku percaya, berarti mulai malam ini mau melangkah untuk merenungkan firman, karena itu jalan Tuhan. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan melalui firman. Roh Kudus, aku hanya menyampaikan apa yang menjadi kehendakmu. Teruskan malam hari ini sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehebatanmu Tuhan, sehingga anak-anak mengalami kuasa firman-Mu itu Tuhan. Dan aku percaya pasti ketika kami melangkah, di situ ada mujizat, ada jalan keluar, ada pertolongan yang tepat waktu, karena Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih. Pegang kami semuanya dalam nama Yesus. Amin. Hari ini sebab kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat beribadah, itu semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya semua ini karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang memegang setiap masa depan kami, Tuhan yang menentukan setiap jalan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang menentukan masa depan kami Tuhan Yesus. Biarkan hidup kami selalu menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menganggap kami rendah karena kami muda, karena kami anak-anak Heroes ini Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai kami Tuhan Yesus. Dan juga mari angkat tangan teman-teman semuanya. Berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan, setiap kami yang mengandalkan Engkau. Berkat Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub, yaitu Yesus Kristus, turun atas setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati persembahan yang akan kami beri Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.